Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak aku kelas 10 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya membuat video untuk melanjutkan pembahasan kita. Di fase dakwah periode Mekah, ini adalah materi terakhir atau peristiwa terakhir yang mana sangat berpengaruh dalam proses hijrah Rasulullah ke Madinah, atau nanti kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah fase dakwah Rasulullah periode Madinah. Oke, sebelumnya judulnya adalah tentang ini, Baiat Aqabah 1 dan 2. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan suatu gambar. Nah, mungkin semuanya paham ini apa. Ini adalah tiang jumroh yang berada dalam rentetan ibadah haji. Nah, jumroh ini ada 3 nama, Ula, Wusta, dan Aqabah. Nah, Aqabah itulah nanti menjadi suatu tempat di mana terjadinya peristiwa Baiat Aqabah. Baiat itu artinya adalah sumpah setia yang diambil oleh penduduk Yasrib yang sudah memeluk Islam kepada Rasulullah bertempat di Aqabah. Dan ini terjadi 2 kali, pertama dan kedua. Pertama terjadi pada tahun 12 kenabian, dan kedua terjadi pada tahun kedua kenabian. Nah, ini dia posisinya. Dalam Iriutul Haji, nah perlu diketahui bahwasanya haji ini sudah ada semenjak atau bahkan sebelum Rasulullah lahir. Jadi orang-orang Arab dulu mereka melakukan ibadah haji, ya. Tapi nanti haji baru disyaratkan setelah fase di Madinah, barulah turun syariat tentang ibadah haji. Jadi haji ini sudah menjadi ritual kebiasaan bangsa Arab dan kemudian nanti disyariatkan oleh Allah sehingga nanti menjadi salah satu rukun Islam yang kita ketahui sekarang. Nah, pada hari Arafah tanggal 9. Nah, setelah Arafah kan ke Muzdalifah. Nah, di Mina inilah terjadi nanti selama hari tasyrik, selama 4 hari tersebut melempar jumroh. Nah, Baiat Aqabah terjadi di antara hari tasyrik, yaitu antara sekitaran tanggal ke-10, 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah. Nah, ini. Setelah Mina, Ula, Wusta, Aqabah. Nah, di Aqabah inilah nanti terjadi peristiwa Baiat Aqabah 1 dan 2. Maka disebut dengan Baiat Aqabah. Nah, jadi tahun 11 kenabian, nah ketika itu atau 621 Masehi, nah di Baiat Aqabah pertama datang 13 orang, 12 orang laki-laki dan 1 perempuan dari suku Aus dan Khazraj dari Yasrib. Aus dan Khazraj adalah 2 suku besar yang mendiami sekitaran selatan kota Madinah atau Yasrib, yang mana dulu mereka sangat bertengkar satu sama lain. Tapi akhirnya memeluk Islam, dan ini menjadi 2 suku yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di kota Yasrib. Nah, ini 1 perempuan ini, karena ada 1 perempuan, Baiat Aqabah pertama disebut juga dengan Baiatun Niswah, karena ada 1 orang perempuan penduduk Yasrib bernama Arfah. Nah, mereka ini mendengarkan kabar tentang adanya satu rasul yang diutus dari para pendeta Yahudi di Yasrib, sehingga mereka penasaran dan ternyata bertemu dengan Nabi Muhammad di Aqabah dan mereka menyatakan keislamannya dan dibaiat oleh Rasulullah dalam Baiat Aqabah. Apa saja isinya? Nah, ini perkara dasar yang menjadi sumpah setia orang-orang yang memeluk Islam dari suku Aus dan Khazraj ini, yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berfitnah, dusta dan curang, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah. Nah, ini semua adalah paling dasar. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah hal-hal yang merupakan sifat dari orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya setelah mereka mengambil sumpah setia oleh Rasulullah, pastinya mereka setelah rentetan ibadah haji, mereka pulang ke Madinah atau Yasrib. Nah, ketika itu Rasulullah mengutus salah satu seorang pemuda yang sudah masuk Islam dari Mekah bernama Mus'ab bin Umair. Dia adalah duta Islam di Madinah pertama kali untuk berdakwah menyebarkan Islam. Jadi Rasulullah belum ke Yasrib, tetapi Mus'ab bin Umair diutus terlebih dahulu ke Yasrib, sehingga dia nantilah menyebarkan Islam bersama orang-orang yang 13 ini sudah memeluk Islam di Yasrib. Nah, dampaknya pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, 622 Masehi, terjadi lagi Baiat Aqabah kedua dengan jumlah yang semakin banyak. Kenapa? Karena sudah banyak memeluk Islam di Yasrib. Itu 75 orang. Nah, isi baiatnya adalah ini. Penduduk Yasrib membela Islam dan Rasulullah, ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa, kemudian berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka.
dan siap menerima resiko dan segala tantangan. Nah, kalau kita perhatikan secara umum dari perjanjian ini atau Sumpah Setia Bait Aqobah kedua ini lebih tentang membela Islam dan Rasulullah. Karena kenapa? Karena di Mekah Rasulullah sudah luar biasa sisa dihadapi, dan ternyata Madinah sangat welcome sekali, sangat menerima apabila Rasulullah siap untuk berpindah atau hijrah ke Madinah atau Yasrib. Sehingga nanti dalam 2 tahun dakwah Islam yang menyebar di Yasrib, sehingga semakin banyak mengikutnya, dan mereka akhirnya merindukan kehadiran Rasulullah, dan Rasulullah pun akhirnya memutuskan untuk hijrah. Itu pertama kali adalah mengutus para sahabat yang sudah memeluk Islam ke Yasrib terlebih dahulu, dan nanti orang selanjutnya adalah rombongan Rasulullah yang hijrah hanya bersamaan dengan Abu Bakar. Nah, jadi Rasulullah belum ke Yasrib ketika itu, belum menyebarkan Islam ke Yasrib, tetapi sudah disebarkan oleh orang-orang yang dibaiat Aqobah 1 dan 2, dan juga seorang duta muslim yang terkenal, itu adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga di Yasrib pun sudah membuat suatu kekuatan, suatu peradaban Islam yang siap menyambut kedatangan Rasulullah. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dalam Bait Aqobah 2 ini, karena ini peristiwa sangat penting yang melatar belakangi bagaimana Rasulullah itu bisa hijrah ke Yasrib, dan mengapa Yasrib? Ya, karena kita ketahui bahwasanya mereka lah orang-orang yang siap untuk membela Islam dan membela Rasulullah. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya bisa ditanyakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa melalui WA ataupun kolom komentar. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.